persiapan kita ketika kita harus menghadapi pasien-pasien dengan hemoroid. Ini latar belakangnya. Nah, ini abstrak yang mendukung, kita coba cari jurnalnya, ternyata memang pasien-pasien hemoroid itu menyebabkan negatif impact, ya, negatif impact kepada quality of life pasien, ya. Itu pun juga tergantung dari derajatnya. Kok bisa? Nanti kita coba lihat ya. Oke, tadi dokter Fitri juga udah jelaskan cara patologi seperti apa. Hemoroid itu satu dari banyak penyakit ya, yang paling sering, gangguan gangguan pada anorektal itu yang paling sering tuh ya hemoroid, itu yang paling sering ya. Itu berdasarkan isi ASCP tahun 2020, berarti data terbaru ya. Kita lihat itu memang hemoroid paling sering. Hemoroid secara apa namanya anatominya, secara itu dibagi menjadi dua. Ya, tadi sudah dijelaskan juga, dibedakan berdasarkan letak linear dentatanya. Jadi kalau misalnya kita ketemunya di atas linear dentata, nah itu berarti kita katakan sebagai dia hemoroid internalnya. Kalau misalnya di bawah, berarti eksternal. Nah, ya diklasifikasikan itu adalah hemoroid internal. Jadi kalau misalnya kita tahu grade 1, 2, 3, 4 itu hemoroid internal yang diklasifikasikan. Eksternal enggak. Jadi internal itu yang klasifikasi 1 sampai 4 gitu ya. Grade 1 itu yang seperti apa? Tadi dia dokter juga udah jelasin, dia nggak ada prolaps biasanya ya. Kita lihat seperti ini gambarnya, biasanya tidak ada prolaps, biasanya juga cuma ada pembengkakan. Itu pun kalau misalnya kita lihat misalnya lewat kolonoskopi misalnya. Nah, itu baru kita kelihatan. Ya, kalau yang grade 2 itu sudah mulai ada kelihatan tuh, sudah mulai prolaps. Tapi ketika misalnya sudah selesai dia bisa spontan, secara spontan masuk lagi, kembali lagi gitu ya. Nah, kalau yang 3 itu dia nggak bisa secara spontan masuknya, dia ada sudah kolaps, terus dia masuknya harus dibantu biasanya dengan jari gitu ya. Untuk kita setelah selesai pup itu hemoroidnya dibantu untuk bisa masuk. Nah, kalau yang 4 sudah nggak bisa, udah nggak bisa dibantu pun secara mekanikal pun udah nggak bisa masuk lagi ya. Nah, ini yang internal hemoroid yang kita klasifikasikan ya. Klasifikasinya biasanya dokter-dokter SPPD KGH tuh mengklasifikasinya pakai Gullinger classification ya. Nah, kalau simptomnya seperti apa? Nah, ini simptomnya, eksternal sama internal ya. Prinsipnya biasanya eksternal itu lebih banyak pasien tuh mengalami pain. Karena dia keluar kan, di luar tuh terus terjepit. Nah, paling banyak pain. Ya, pasti dia ada bengkak, karena dia ada pasos peradangan tadi ya. Di pengantar depan tadi sudah dikatakan bahwa hemoroid itu salah satunya karena memang ada peradangan pada vena. Ya. Kemudian dia ada pain. Pain itu kalau misalnya sudah sampai trombus itu tidak hanya saat bergerak baru dia sakit, duduk diam-diam aja sakit gitu, jalan aja sakit. Nah, itu makanya kenapa dikatakan hemoroid ini bisa mengganggu atau memberikan dampak negatif terhadap QOL ya, quality of life. Kemudian ada bleeding. Nah, bleeding ini biasanya yang lebih banyak bleeding itu yang di internal biasanya ya, daripada yang di eksternal. Kemudian gatal. Nah, gatal tadi juga ada simptom yang di slide dokter itu juga ada gatal sama basah daerah anus biasanya ya. Gatal, jadi kita pasien sering garuk-garuk. Nah, kita sebagai farmasi juga harus tahu nih gatal gara-gara apa, jangan-jangan gara-gara cacing kan, itu nggak bisa jadi ya. Kita juga harus lihat secara keseluruhan bagaimana simptom yang dialami oleh pasien. Tapi ingat, tetap batasan kita adalah tidak boleh mendiagnosa, ya. Itu adalah ranahnya dokter, karena kita adalah memberikan saja terapi yang sesuai dengan kapasitas kita ya. Internal hemorrhoid itu biasanya non painful, tapi bisa jadi kalau misalnya sudah prolaps keluar kayak grade 3, grade 4 gitu ya, itu sakitnya juga pasti ada ya. Seperti itu kalau dari simptom. Nah, faktor risikonya seperti sih bisa menyebabkan pasien ini menjadi hemoroid ataupun kambuh hemoroidnya. Yang pertama kita lihat itu ini cukup banyak ya risikonya. Secara keseluruhan sih dibagi dua, ada yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan tuh seperti ini, low intake fiber ya, apa namanya serat, uh, jarang makan serat-serat, gitu ya, obesitas, kemudian minum airnya nggak cukup, sedikit minum air, ya. Jadi ingat salah satu mekanisme kerja laksatif itu kan ada yang menggunakan feses, dia mengambil apa namanya menyerap cairan-cairannya dari sekitar anus ya. Nah, itu juga fungsi dari kita minum airnya cukup supaya feses itu juga jadi lunak dan kita tidak terlalu mengejang gitu ya. Sedentary lifestyle itu misalnya kita pasien-pasien sekarang tuh banyak banyak sekali pasien-pasien yang gaya hidupnya udah malas bergerak, malas berolahraga, duduk aja ngadem AC, makan nyemil-nyemil udah nggak mau gerak lagi. Nah, itu bisa menjadi faktor risiko dari penyakit hemoroid ya. Kemudian drug induced, salah satu yang paling sering kita ketahui itu adalah opioid ya. Tidak hanya dirawat inap,
pasien-pasien yang dapatkan hemoroid ya, misalnya pasien dapat kodein di rawat jalan gitu ya, di apotek gitu, ada presepannya, kemudian pasiennya menjadi konstipasi misalnya ya. Kemudian, nah ini dokter sebut selanjutnya adalah apa? Konstipasi, kemudian mengejan ya. Duduk yang terlalu lama, tidak hanya di toilet, bekerja duduk terlalu lama pun juga sama. Misalnya dia adalah seorang akuntan, misalnya duduk kayak depan laptop, depan komputer ya, berjam-jam dari pagi sampai siang, siang baru makan siang, habis itu duduk lagi sampai pulang. Nah itu ya, itu bisa apa namanya, meningkatkan tekanan dalam anal ya, tekanan anal itu nanti bisa menyebabkan hemoroid ya. Anal hygiene juga penting. Angkat berat ini pada akhirnya juga saat kita angkat berat dengan apa ya, dengan apa namanya, posisi yang tidak tepat, itu pada akhirnya kita akan mengejan ya, itu bisa menyebabkan juga dengan bisa mengalami hemoroid. Ini yang bisa kita kendalikan sebenarnya. Yang tidak bisa kita kendalikan ya pada ibu hamil itu cukup sering kejadian hemoroid itu terjadi. Faktor usia juga memang tidak menutup kemungkinan pasien-pasien usia muda juga banyak yang mengalami hemoroid, tapi kejadian lebih sering itu usia 50 tahun ke atas gitu ya. Selain karena apa namanya, intake mungkin, bisa juga karena otot-otot di sekitar analnya juga sudah mulai mundur gitu ya. Oke, resikonya. Nah, bagaimana tata laksananya? Cara guideline ini tata laksananya seperti ini. Ini tahun 2020 saya ambil. Ya, SCP tahun 2020 tata laksana seperti ini. Grade 1, 2, 3, 4, basic treatment, semua di treatment dulu dengan namanya basic treatment. Ya, basic treatment itu apa aja? Nah, ini yang tadi dokter juga sudah sampaikan, healthy lifestyle, ya, diet tinggi serat, kemudian minum air yang cukup, beraktivitas, olahraga dan lain-lain. Toilet training, ya, jangan sampai konstipasi, tidak boleh mengejan, tidak boleh duduk terlalu lama, ya, penggunaan laksatif, kemudian plebotomik juga di sini. Plebotomik itu masuk di basic treatment, ya, kalau dalam SCP 2020, plebotomik masuk di apa namanya, basic treatment. Jadi di sini plebotomik itu ya yang venoactive agent itu, venoactive agent. Jadi obat-obat yang bermain atau berpengaruh di udara vena gitu ya. Hati-hati teman-teman kalau kita main berbicara obat-obat yang di pembuluh darah itu, lihat ya dia mainnya di vena atau di arteri. Ya, itu akan berbeda. Sore hari ini kita mainnya di obat-obat yang mempengaruhi pembuluh darah vena. Ya. Nah, kalau gagal basic treatment, baru kita masuk ke dalam tindakan-tindakan yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Subto ya. Termasuk yang di grade 4 itu sudah harus hemoroidektomi biasanya ya. Atau yang terbaru-terbaru tuh pakai apa? Laser ya biasanya dok ya. Ada laser gitu ya. Ini secara farmakologi berdasarkan guideline ya. Kalau misalnya non farmakologi seperti apa? Non farmakologinya ada diet tinggi serat. Nah, ini juga apa namanya, terapi non farmakologi yang bisa kita tawarkan kepada pasien. Ya, kita edukasikan kepada pasien. Salah satu materi materi apa namanya, komunikasi kita, edukasi kita ke pasien ya terapi non farmakologi ini ya. Dia tinggi serat, biasanya dianjurkan 20 sampai 30 gram per hari ya. Minum air yang cukup ya, jangan ngejan. Terus kalau misalnya sudah rasa mau pup, sudah mules, langsung segera ke toilet, jangan ditunda-tunda. Karena semakin ditunda, semakin lama, semakin lemah itu feses akan semakin keras ya. Nah, itu akan jadinya kalau kita ngomong tuh skibala lama-lama. Kalau udah skibala udah susah keluarnya ya. Terus regular exercise ya, avoid long periods of sitting. Jadi jangan duduk lama-lama. Mau di toilet, mau di apa namanya tempat kerja, jangan duduk lama-lama. Biasanya kita 3 jam sekali berdiri, itu ya. Berdiri, aktivitas peregangan, terus kita mulai lagi ya. Improving anal hygiene sama seat bath. Seat bath ini biasanya kita pakai air dingin atau hangat kayak kita diskusikan ya. Penelitian sih biasanya ngomongnya sih arah hangat sih ya. Dia ada dampaknya untuk mengurangi rasa nyeri ya. Itu terapi non farmakologi yang bisa kita berikan atau kita persiapkan untuk pasien-pasien hemoroid ya. Ini yang bisa kita edukasikan. Nah, kalau saya terapi-terapi farmakologinya apa, obat-obatnya apa? Biasanya sediaan tunggal jarang, biasanya sedianya kombinasi ya. Di dalamnya biasanya ada lidokainnya atau sebagai anestesinya ya, anestesi. Kemudian itu mengurangi rasa sakit sama gatal, ada astringennya, itu biasanya kita sering pakai itu zinc ya. Antiinflamatori karena memang itu ada peradangan di pembuluh darah venanya ya.